Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil adl. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian Asmaul Husna sesi yang ke-30. Akan membahas nama Allah dalam Asmaul Husna yang ke-30, yaitu Al-Adl. Al-Adl artinya yang maha adil. Apakah adil itu? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha adil, yang maha menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Dialah yang memiliki sifat adil yang berlawanan dengan zalim. Kalau zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang yang menetapkan hukum pada sesuatu yang tidak pada tempatnya itu zalim. Sedangkan orang yang menempatkan hukum sesuatu pada tempatnya, itulah yang dinamakan adil. Nah, Allah itu maha adil, maha menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah itu adil pada ciptaannya, Allah itu adil pada hukumnya. Semua yang diciptakan oleh Allah sudah sesuai pada tempatnya. Semua yang dihukumkan oleh Allah itu sesuatu yang sudah sesuai, sudah adil. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat ada orang kaya, ada orang miskin. Itulah bentuk keadilan Allah. Kemudian Allah memberikan musibah, kemudian ada yang diselamatkan oleh Allah. Itulah bentuk keadilan Allah. Kemudian Allah menjadikan ada hamba-hambanya yang menjadi buruh, ada yang menjadi juragan. Itu adalah bentuk keadilan Allah. Ada yang sakit, ada yang jadi dokter, dan seterusnya. Itu adalah bentuk dari maha adilnya Allah. Memang keadilan Allah itu tidak bisa diukur dengan keadilan manusia. Artinya boleh jadi apa yang dalam pandangan manusia itu tidak adil, justru itu adalah merupakan bentuk keadilan Allah. Karena apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah tetapkan hukumnya sudah sesuai pada tempat yang sebenarnya. Saudaraku yang berbahagia, tidaklah kenal pada zat yang maha adil orang yang tidak memahami dan tidak mengerti arti keadilan. Kalau orang itu tidak ngerti apa itu keadilan, maka dia nggak akan kenal pada zat yang maha adil. Nah, tidaklah kenal pada zat yang maha adil kalau tidak kenal perbuatan-perbuatannya. Contoh, kita tidak akan mengetahui kalau seorang pemimpin atau seorang yang kita tokohkan atau mungkin orang-orang yang kita hormati, dia bisa adil atau tidak kalau kita tidak kenal perbuatan-perbuatannya. Setelah kita mengerti, kita tahu perbuatan-perbuatannya, maka kita baru bisa mengatakan, oh ini adil atau tidak. Jadi, agar kita memahami, agar kita meyakini bahwa Allah itu maha adil, kita harus tahu, kita harus memahami apapun yang diperbuat oleh Allah, apapun yang diciptakan oleh Allah, itu tidak bisa dibantah keadilannya. Allah maha adil dengan ciptaan-ciptaannya, Allah maha adil dengan hukum-hukumnya, yang kemarin sudah kita bahas dalam nama yang ke-29, Al-Hakam. Kenapa Allah menjadikan laki-laki dan Allah menjadikan perempuan? Kenapa dalam urusan waris laki-laki lebih banyak mendapatkan daripada perempuan? Kenapa Allah menciptakan suami, istri? Kenapa istri harus patuh kepada suami? Kenapa surga itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki iman dan amal soleh, dan seterusnya?
Banyak sekali hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang tidak bisa dibantah keadilannya. Itulah bentuk keadilan Allah. Saudaraku yang berbahagia, apakah buah iman kita pada Al-Adli? Manakala kita meyakini dan mengimani pada sifat Allah Al-Adl ini, maka kita akan selalu ridho dengan ciptaan Allah terhadap diri kita. Misalnya Allah memberikan kita wajah yang seperti ini, kita akan ridho, ikhlas. Allah memberikan bentuk hidung, bentuk mata, memberikan jenis kelamin seperti yang sekarang ini ada pada diri kita. Kita ridho. Apa buktinya ridho? Kita tidak akan merubah-rubah bentuk badan kita agar terlihat lebih cantik atau lebih bagus yang seakan-akan tidak sesuai atau tidak meyakini bahwa itu adalah ciptaan Allah yang adil. Orang yang suka merubah-rubah bentuk badannya supaya tambah cantik, supaya terlihat lebih indah, berarti tidak ridho dengan ciptaan Allah. Padahal ciptaan Allah itu sudah adil, sesuai pada tempatnya. Kemudian buah iman kita kepada Al-Adl adalah kita akan semakin cinta kepada Allah karena adilnya. Kalau di dunia ini misalnya saudaraku, kita mendengar ada seorang pemimpin dunia atau raja di negeri lain yang sangat terkenal keadilannya. Raja itu sangat viral keadilannya. Nah, pasti kita akan sangat mengidolakan, akan sangat mengagumi dan menyukai raja itu atau pemimpin itu walaupun kita bukan rakyatnya. Nah, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak diragukan lagi keadilannya. Dengan keadilannya Allah, dengan meyakini, memahami keadilan Allah itu harusnya membuat kita semakin cinta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, buah iman kita kepada Al-Adl adalah kita akan selalu bersikap adil pada diri sendiri, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saudaraku, di dalam diri kita ini ada agama, ada akal, ada nafsu. Nah, ketika kita adil pada diri sendiri, kita harus bisa menempatkan ketiga hal itu pada tempatnya. Yang paling tinggi kedudukannya adalah agama atau iman, kemudian akal, lalu nafsu. Jika nafsu muncul, diukur dulu dari keimanan atau dari agama, halal atau haram, dosa atau tidak, nah, boleh atau tidak, ini riba apa bukan. Setelah diukur dengan agama, baru kemudian ada tindakan berikutnya. Nah, itulah yang namanya adil. Agama lebih tinggi daripada akal, daripada nafsu. Jadi jangan sampai akal kita mengendalikan agama atau nafsu kita mengendalikan agama atau keimanan. Kalau sampai nafsu kita mengendalikan agama atau keimanan kita, maka kita tidak bersikap adil pada diri sendiri. Jadi adil pada diri sendiri adalah menempatkan agama atau iman di atas akal dan nafsu. Saudaraku yang berbahagia, itulah penjelasan singkat dari Al-Adl. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir batin kepada kita agar bisa meneladani kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Asmaul Husna dan menjadi karakter kita sehari-hari. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.